Mengapa Raja Bibisara mendapatkan gangguan yang luar biasa setelah berdana kepada Sang Buddha? Baik sahabat Dhamma, sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau apa cara terbaik untuk menolong keluarga kita atau leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Jadi sahabat Dhamma, dalam pandangan agama Buddha dikenal untuk menolong atau untuk memberikan doa, menyalurkan jasa kebaikan kita kepada keluarga kita yang telah meninggal atau leluhur kita yang sudah meninggal dengan kata atau sebutan patidana atau pelimpahan jasa kepada leluhur atau keluarga yang sudah meninggal. Jadi sahabat Dhamma, seperti apa sih patidana ini? Dan apa sejarahnya? Jadi sahabat Dhamma, patidana adalah proses di mana kita pada saat melakukan perbuatan baik, misalnya kita banyak melakukan perbuatan baik atau kita sedang melakukan perbuatan baik, pada saat itulah kita limpahkan perbuatan baik itu, jasa perbuatan baik itu kita limpahkan atas nama keluarga kita yang telah meninggal atau leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Itu adalah contoh atau praktek dari patidana. Patidana ini ada sejarahnya, yaitu ketika itu di zaman Sang Buddha ada seorang raja bernama Bimbisara. Raja Bimbisara pada kehidupan lampau yang cukup lama sekali, tentunya Raja Bimbisara juga sudah banyak sekali memiliki leluhur atau keluarga-keluarga di masa lalunya yang sudah meninggal. Dan kebetulan leluhur atau keluarga Raja Bimbisara di kehidupan yang lalu itu banyak yang terlahir di alam-alam peta atau alam-alam setan yang menderita. Sahabat Dhamma, pada kehidupan selanjutnya ketika itu menjadi seorang raja bernama Raja Bimbisara, saat itu pada suatu kesempatan Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya untuk berdana makanan kepada Sang Buddha. Setelah Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya, kemudian Raja Bimbisara memberikan dana makanan kepada Sang Buddha dan murid-muridnya. Raja Bimbisara lupa atau tidak melimpahkan jasa kebaikannya itu untuk sanak keluarganya yang telah meninggal dunia atau leluhurnya yang terlahir di alam-alam peta. Kemudian pada malam harinya Raja Bimbisara banyak gangguan, tidak bisa tidur semalaman, yaitu Raja Bimbisara mendengar suara jeritan, suara-suara yang mengerikan dari alam-alam peta. Nah, kemudian Raja Bimbisara tidak bisa tidur dan gelisah. Kemudian pada pagi harinya Raja Bimbisara menemui Sang Buddha dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi tadi malam itu. Mengapa Raja Bimbisara mendapatkan gangguan yang luar biasa setelah berdana kepada Sang Buddha, setelah berdana makanan kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa Raja Bimbisara ketika memberikan dana kepada Sang Buddha dan murid-muridnya, Raja Bimbisara lupa atau Raja Bimbisara tidak melimpahkan perbuatan baiknya untuk sanak keluarganya
yang terlahir di alam-alam peta. Sedangkan keluarganya yang ada di alam peta ini sudah cukup lama sekali, berpuluh-puluh kalpa. Kalau kita hitung tahun sudah nggak terhitung lagi tahunnya. Makhluk-makhluk peta ini atau leluhur Raja Bimbisara ini menanti pelimpahan jasa dari keluarganya. Sang Buddha menyampaikan itu, bahwa leluhur Raja Bimbisara yang terlahir di alam peta sudah cukup lama sekali menunggu pelimpahan jasa dari keluarganya. Salah satunya adalah Raja Bimbisara. Kemudian Sang Buddha menganjurkan kepada Raja Bimbisara untuk melakukan perbuatan baik dan dilimpahkan jasa perbuatan baiknya atas nama leluhurnya yang terlahir di alam-alam peta. Kemudian setelah itu Raja Bimbisara mengundang kembali Sang Buddha dan murid-muridnya, murid-murid Sang Buddha, untuk menerima dana makanan dan menerima dana-dana yang lain. Nah, ketika Sang Buddha datang, Raja Bimbisara menyerahkan dana makanan. Pada saat itu Raja Bimbisara menyatakan bahwa dana yang beliau berikan kepada Sang Buddha dan murid-muridnya diatasnamakan atau dilimpahkan jasa kebaikan itu kepada keluarganya yang terlahir di alam-alam peta. Ketika makanan itu telah disentuh oleh Sang Buddha, seketika itu makhluk-makhluk peta yang kelaparan akhirnya tidak kelaparan, dan Raja Bimbisara oleh Sang Buddha diperlihatkan supaya Raja Bimbisara dapat melihat makhluk-makhluk peta tersebut. Raja Bimbisara mengetahui bahwa peta ini telah tidak kelaparan lagi setelah Raja Bimbisara memberikan dana makanan, tetapi peta ini masih telanjang. Kemudian Raja Bimbisara memberikan dana jubah kepada Sang Buddha dan murid-muridnya. Seketika itu makhluk-makhluk yang di alam peta ini kemudian tidak telanjang lagi, tapi sudah memakai baju yang bagus. Artinya apa, sahabat Dhamma? Makhluk-makhluk peta ini telah meninggal di alam peta, kemudian terlahir di alam-alam surga atau alam-alam dewa. Jadi sahabat Dhamma, ini adalah sejarah di mana Patidana itu dipraktekkan oleh umat Buddha sampai saat ini, yaitu dengan cara melimpahkan jasa kebaikan kepada leluhur-leluhur kita atau keluarga kita yang telah meninggal dan terlahir di alam peta. Kemudian ada pertanyaan, sahabat Dhamma, bagaimana jika saudara saya tadinya adalah bukan umat Buddha, apakah bisa menerima jasa pelimpahan jasa yang kita berikan? Itu kadang muncul pertanyaan seperti itu. Sahabat Dhamma, dalam agama Buddha, apapun agama sebelumnya atau keyakinan sebelumnya orang itu, ketika seseorang itu meninggal dan terlahir di alam yang tidak baik atau di alam peta, tentunya ada kemungkinan untuk dapat menerima jasa kebaikan atau pelimpahan jasa dari keluarganya. Atau sebaliknya, bagaimana yang seandainya yang melakukan perbuatan baik itu bukan umat Buddha, keluarganya yang bukan umat Buddha, apakah bisa diterima? Tentunya ini masih dapat diterima oleh keluarga-keluarga atau makhluk-makhluk peta. Tentunya ini juga bisa diterima oleh keluarganya yang telah meninggal dan terlahir di alam peta. Jadi ini tidak dibatasi atas dasar apa agamanya, apa keyakinannya, apa sukunya dan sebagainya. Jadi sahabat Dhamma,
sesuatu hal yang baik, perbuatan baik itu bisa kita limpahkan kepada siapapun, kepada makhluk-makhluk yang menderita, kepada keluarga yang masih hidup, itu pun sebenarnya bisa. Sahabat Dhamma, dalam agama Buddha sudah tidak asing lagi kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena konsep dalam agama Buddha bagaimana seorang umat Buddha juga harus mencintai, harus mengasihi makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk setan yang menderita tadi. Alangkah tidak bijaknya kita sebagai manusia, karena dalam pandangan agama Buddha makhluk peta atau makhluk setan adalah makhluk yang menderita. Alangkah tidak bijaknya jika kita melihat makhluk yang menderita kemudian kita sakiti, tidak kita kasihi, dan kita tidak limpahkan, kita tidak tolong dengan cara pelimpahan jasa. Itu alangkah tidak bijaksananya. Makanya dalam agama Buddha siapapun makhluknya ketika itu menderita patut untuk ditolong. Yaitu kalau makhluk peta, ya cara menolongnya adalah dengan cara melimpahkan jasa perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Apakah harus kepada leluhurnya atau sanak saudara kita yang sudah meninggal? Tentunya tidak. Dalam Dhamma di sini ketika kita melakukan perbuatan baik apapun itu bisa juga kita limpahkan kepada semua makhluk atau kepada makhluk-makhluk setan, walaupun itu bukan keluarga kita, walaupun itu bukan sanak saudara kita. Di sini ada dalam Parita Patidana, saya coba bacakan artinya saja ya. Jadi demikian, semoga jasa-jasa yang ku berbuat. Jadi saya bacakan artinya, semoga jasa-jasa yang ku berbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya untuk mempermudah mungkin ya pemikiran kita. Akan saya kasih contoh dalam kehidupan nyata. Misalnya saya, ketika ada seseorang yang membutuhkan atau seseorang dalam kehidupan nyata, saya akan memberikan gambaran atau memberikan contoh. Misalnya pada saat itu saya merasa dalam kondisi yang sulit, tidak memiliki uang, katakanlah begitu. Nah, ketika itu ada tetangga kita, teman kita yang sedang hajatan misalnya begitu. Nah, karena dalam kondisi yang sulit, maka saya tidak dapat memberikan, katakan menyumbang lah gitu ya, memberikan sumbangan atau amplop kepada tetangga atau sanak saudara kita yang sedang hajatan. Nah, pada saat itu ada kakak saya, saudara saya, atau teman saya lah.
kemudian menyumbangkan atau memberikan amplop, mengisikan uang ke dalam amplop, kemudian dituliskan atas nama saya, misalnya begitu. Nah, kemudian amplop itu diberikan kepada orang yang sedang hajatan, diatasnamakan saya, misalnya begitu. Nah, pada saat itulah saya merasa tertolong, merasa bergembira. Nah, ketika saya sedang merasa bergembira, itulah yang namanya saya mendapatkan limpahan jasa dari saudara kita atau keluarga kita atau teman kita yang memberikan amplop tadi kepada orang yang hajatan tadi. Itu adalah contoh untuk mempermudah pola pikir kita, ya, perumpamaannya seperti itu. Jadi demikian sahabat Dhamma tentang bagaimana cara terbaik kita menolong sanak saudara kita yang telah meninggal, yang kemungkinan terlahir di alam peta, yaitu dengan cara pelimpahan jasa atau patidana. Demikian sahabat Dhamma, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri Sape Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.